Igusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan kesetaraan perempuan di tanah air bahkan masih menjadi pekerjaan rumah yang panjang. Equality before the law. Semua orang sama di mata hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari Timnas Manajer, saya Dian Juliski Putra Maria sebagai pembicara pertama, Sri Wahyuni sebagai pembicara kedua, dan Bira Hidayatul Rahma sebagai pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, mesin perdebatan kita kali ini yakni mengenai peningkatan kesetaraan gender adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan kami menyatakan sikap tegas bahwa kami menyetujui lahirnya mesin perdebatan kita kali ini dengan didasari 3 argumentasi. Argumentasi yang pertama berdasarkan filosofis, argumentasi kedua berdasarkan yuridis, dan argumentasi yang ketiga berdasarkan sosiologis. Dewan juri yang terhormat, adapun isu yang melatar belakangi lahirnya mesin perdebatan kita kali ini yakni diawali dengan kesadaran akan perlunya menghapuskan ketidaksetaraan gender yang semakin meningkat, terutama dalam konteks pendidikan, tenaga kerja, serta pengambilan keputusan. Dan apabila kita melihat definisi mesin kita kali ini, kesetaraan gender sebagai situasi di mana semua orang mempunyai kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan tanpa memandang jenis kelamin. Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang dapat berlangsung dalam jangka panjang. Dewan juri yang terhormat, menurut pandangan Immanuel Kant, setiap individu berhak untuk berkembang secara maksimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ketidaksetaraan gender membatasi sebagian besar potensi manusia, terutama perempuan, untuk berkembang secara maksimal dalam profesional dan sosial. Dengan kesetaraan gender, kita dapat mengoptimalkan potensi semua orang yang pada akhirnya mendorong inovasi, kemajuan, serta pertumbuhan ekonomi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua dan ketiga kami. Segala warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dewan juri yang terhormat, sebagaimana yang tertuang dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, kesetaraan gender bukan hanya sebuah aspirasi, melainkan sebuah keharusan. Menurut pendapat Raden Ajeng Kartini, kesetaraan gender akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan keadilan sosial, mendorong kemajuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pendapat di atas didukung dengan adanya Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang secara tegas menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek. Menurut artikel dari MC Kinsey 2015 menunjukkan bahwa kesetaraan gender memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Studi tersebut memperkirakan bahwa dengan mencapai kesetaraan gender dapat meningkatkan 12% PDB suatu negara. Selain itu, Dewan juri yang terhormat, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kesetaraan gender berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan produktivitas. Hal ini mengindikasikan bahwa kesetaraan gender bukan hanya sebuah nilai moral, tetapi juga merupakan investasi yang sangat menguntungkan bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Dewan juri yang terhormat, kami tim Pro dengan tegas mendukung kesetaraan gender sebagai upaya pembinaan ekonomi yang berkelanjutan. Dewan juri yang terhormat, kesetaraan gender adalah masalah yang nyata dan serius. Kesetaraan gender bukan hanya mengenai tentang perempuan, tetapi juga kemanusiaan yang membutuhkan perhatian dan aksi bersama. Karena perempuan memiliki potensi yang sangat besar, tetapi masih banyak ketimpangan dalam berbagai dimensi, mau itu support, akses, atau kesempatan yang menjadikan kontribusinya tidak optimal. Dalam dunia pendidikan, saat ini kerap dijumpai adanya ketidakadilan gender, seperti contoh, apabila suatu keluarga terbentur masalah ekonomi, mereka akan mengutamakan anak laki-laki untuk diberikan pendidikan yang lebih tinggi ketimbang anak perempuan, dengan alasan perempuan bukan pencari nafkah utama dan perempuan calon ibu rumah tangga. Budaya patriarki yang mengunggulkan kaum laki-laki menyebabkan kaum perempuan mengalami ketertinggalan di bidang pendidikan. Akibatnya banyak kaum perempuan yang mengalami putus sekolah sehingga tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang layak. Dewan juri yang terhormat, untuk mengurangi atau menghapus diskriminasi terhadap perempuan di
bidang pendidikan dapat diupayakan melalui kerjasama di berbagai pihak. Pemerintah perlu menegakkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Pasal 1 yang berbunyi mengesahkan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Pemerintah juga perlu menyediakan akses pendidikan yang bermutu secara merata bagi anak perempuan dan laki-laki. Perumusan kurikulum pendidikan yang berwawasan gender pun perlu dilakukan agar masyarakat lebih sadar sehingga pola pikir dan budaya yang masih mendiskriminasi kaum perempuan secara perlahan dapat dihapuskan. Karena perempuan berhak dihormati, didengar dan dipercaya. Perempuan tidak terbatas oleh gender, perempuan bebas menentukan masa depan, perempuan percaya diri dan layak mendapatkan kesempatan yang sama.